Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Silviana Indah Maulidah. Saya lahir di Magelang tanggal 5 Juni 2001, dan pada saat ini saya menjadi salah satu mahasiswi di Universitas Amikom Yogyakarta pada program studi S1 Arsitektur. Alasan saya memilih prodi arsitektur karena dulu saya berasal dari SMK Kejuruan, yaitu berasal dari SMK Negeri 1 Kota Magelang. Saya memilih jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, atau yang lebih dikenal dengan gambar bangunan. Dan dari situ, setelah saya lulus SMK, saya berniat untuk melanjutkan pada jurusan di SMK saya dulu, dan saya memilih jurusan S1 Arsitektur di Universitas Amikom Yogyakarta. Pada tahun lalu, di tahun 2021, saya menjadi mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta, dan sebelum saya mengikuti jadwal perkuliahan, di situ saya ada salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh maba Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2021, di mana kegiatan tersebut yaitu kegiatan PSU atau pelatihan super unggul yang dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut dan dilaksanakan secara online, karena mengingat masih adanya pandemi COVID-19 yang masih merajalela, sehingga kegiatan PSU pada tahun 2021 dilaksanakan secara online. Nah, pada kegiatan PSU tahun kemarin, selama 4 hari kami dipandu oleh Bapak MH Taufik Lutfi, di mana menurut saya beliau bisa dikatakan menjadi seorang motivator untuk saya, terutama karena dari penyampaian materi yang beliau sampaikan itu terdapat kesan pesan yang sangat bermotivasi, tentunya untuk diri saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Di hari pertama, Bapak MH Taufik Lutfi menyampaikan terkait dengan komunikasi efektif intra dan ekstra. Pada waktu itu Bapak MH memberikan tugas kepada kita untuk menceritakan di sebuah kertas kosong mengenai permasalahan yang pernah dihadapi oleh kita, baik itu dengan teman dekat, baik itu dengan keluarga, dengan saudara, atau dengan orang-orang terdekat kita lainnya. Dan pada waktu itu saya menceritakan tentang permasalahan saya dengan salah satu teman dekat saya. Kemudian hari kedua, Bapak MH Taufik Lutfi memberikan materi mengenai sikap mental positif, di mana Bapak MH juga memberikan tugas kepada kita untuk menggambarkan kondisi kehidupan kita saat ini dan juga kondisi ideal yang kita harapkan. Di mana di sini saya menggambarkan kondisi kehidupan saya pada saat ini. Maaf, ini gambarnya jangan terlalu dihiraukan. Dan ini adalah gambar saya menceritakan semuanya. Kemudian saya juga menceritakan mengenai kondisi ideal yang saya harapkan, di mana saya menginginkan, salah satunya saya menginginkan untuk bisa lulus dengan nilai predikat yang baik, kemudian saya bisa bekerja nantinya sesuai dengan prodi saya saat ini. Dan tidak hanya itu, saya juga diminta, kami ya, bukan saya saja, tapi kami juga diminta untuk menuliskan kalimat yang paling cocok untuk kehidupan kita saat ini. Dan saya menuliskan ini, di mana tulisan ini dituliskan, teruslah bangkit selagi kesempatan masih bisa diperjuangkan. Dan tidak hanya itu,
saya juga menuliskan kata-kata motivasi. Mana kata-kata motivasinya? Ini kata-kata motivasi. Dimana kata-kata motivasi untuk diri saya yaitu, ingatlah ke belakang ketika berjuang dan tataplah ke depan untuk siapa keberhasilan. Itu adalah kata-kata motivasi untuk saya. Dan di hari ketiga, Bapak MH Taufik Lutfi memberikan materi yang bertema membangun identitas diri, di mana beliau juga memberikan tugas untuk kami menggambarkan pada waktu itu kami berada di tahun berapa, kemudian apa saja yang sudah kalian lakukan pada tahun tersebut, dan kemudian pada tahun berapa Anda mengalami sebuah kegagalan, dan di mana itu kalian bisa bangkit dari kegagalan tersebut sehingga kalian bisa berhasil. Dan yang terakhir, Bapak M. Taufik Lutfi memberikan di tahun berapa kalian bisa mewujudkan kesuksesan kalian, cita-cita kalian. Dan di situ saya menuliskan di tahun 2026. Dan saya berharap di tahun 2026 saya bisa mewujudkan apa yang sudah saya tulis seperti ini. Dan yang di hari keempat atau di hari terakhir kegiatan PSU, Bapak M. Taufik Lutfi memberikan materi dengan judul goal setting, di mana pada hari itu Bapak M. Taufik Lutfi memberikan tugas untuk kita menuliskan 9 keinginan yang ingin kita wujudkan. Dan ini adalah keinginan yang ingin saya wujudkan. Kemudian selain itu, Bapak M. Taufik Lutfi juga memberikan tugas kepada kita di 5-10 tahun ke depan yang akan datang, apa yang ingin Anda wujudkan atau Anda cita-citakan. Dan di sana saya menulis ini, saya menggambarkan ini adalah keinginan saya di 5-10 tahun ke depan, di mana di sini digambarkan ada seorang wanita berkacamata sama seperti saya. Ini mewujudkan menyimbolkan seorang arsitek. Sesuai dengan cita-cita saya ingin menjadi seorang arsitek. Kemudian di sini ada berderet-deret rumah, dan ini menyimbolkan selain saya menjadi seorang arsitek, saya juga ingin membuka usaha sebuah kontrakan. Dan ini adalah yang saya wujudkan dari gambar saya di 5-10 tahun ke depan. Kemudian selain itu, saya juga disuruh untuk menuliskan seandainya jika nanti ketika saya sudah sukses, hal apa yang ingin saya katakan. Dan di situ tentunya kita juga mengucapkan rasa syukur terhadap rezeki yang sudah kita dapatkan dari kesuksesan kita, dan kita juga tidak harus melupakan orang-orang yang sudah berperan penting dalam perjuangan kesuksesan kita. Dan di sini saya menggambarkan ayah saya, ibu saya, adik saya, dan juga salah satu teman saya yang selalu mensupport, yang selalu ada, yang selalu mendengarkan keluh kesah yang saya selalu ceritakan kepada dia. Nah, dari kegiatan PSU selama 4 hari tersebut, saya mendapatkan tidak hanya materi, tapi saya juga mendapatkan motivasi dari cerita-cerita tadi, yang kalimat-kalimat, kata-kata yang sudah saya rangkai dari beberapa kertas tadi, dimana di situ bahwasanya saya memiliki cita-cita di cita-cita 5-10 tahun, bahwasanya saya ingin menjadi seorang arsitek, saya ingin
saya ingin membuka usaha kontrakan, dan itu pun memerlukan perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kita harus belajar dengan giat jika kita mau untuk mewujudkan impian kita. Nah, dari kegiatan PSU tersebut, dari kata-kata itu saya bisa mengingat-ingat bahwasanya saya kuliah tidak hanya semata-mata untuk kuliah, tapi di situ saya juga ada orang tua yang harus saya banggakan, ada orang tua yang harus saya perjuangkan, di mana beliau sudah berjuang mati-matian untuk menghidupi saya, untuk membiayai kuliah saya. Dan di situ saya belajar untuk tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah kedua orang tua saya berikan kepada saya. Dan dari situlah saya ingin belajar lebih giat, karena ada target yang harus saya kejar, dan ada di masa depan ada orang yang harus saya banggakan, dan saya tidak ingin mengecewakannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan dari kisah pengalaman saya selama mengikuti kegiatan PSU. Sebelum saya mengikuti jadwal perkuliahan di Universitas Amikom Yogyakarta, dan semua materi yang diberikan dari Bapak M. Taufik Lutfi masih saya simpan, karena ini menjadi sebuah motivasi untuk saya untuk bisa lebih giat lagi dalam belajar, untuk bisa terus berjuang, untuk bisa bangkit. Sekalipun dari semester 1 kemarin saya banyak mengalami kegagalan dalam mengerjakan tugas pun, saya juga masih pontang-pantingan karena memang banyak sekali tugas yang harus dikerjakan di prodi arsitektur tersebut. Tapi saya tidak pantang menyerah, tidak pantang semangat, karena sesuai dengan motivasi saya bahwasanya ingatlah ke belakang selagi masih berjuang, dan tataplah ke depan untuk siapa keberhasilan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau tidak pas dalam saya menceritakan kisah pengalaman saya selama mengikuti PSU, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.